Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini saya ingin berbagi pengalaman kembali dalam recovery data jika terjadi kesalahan hapus atau delete satu atau lebih data atau record, dan kita gunakan file executable yaitu mysql binlog.exe. Bawaannya si MariaDB untuk melakukan recovery data tersebut. File MySQL binlog ini sudah ada ketika kita menginstal MariaDB atau kita melakukan install XMPP ya. Oke, langsung saja. Apakah yang dimaksud dengan point of time recovery itu atau biasa disebut dengan PITR? Jadi adalah kemampuan untuk merestore atau mengembalikan keadaan database sesuai point in time saja yang spesifik. Selanjutnya bisa kita lakukan restore archive sesuai file archive yang kita inginkan. Menggunakan file archive lebih efisien dibandingkan dengan melakukan file dump. Oke, di backup di MariaDB itu ada dua jenis, yaitu secara logikal itu menggunakan MySQL dump. Ini yang biasa kita sering jumpai ya, dan sangat standar. Dan untuk yang fisikal dia disediakan dengan Maria Backup. Nah, kebetulan saya pakai Windows, jadi inilah nama-nama filenya. Kalau pakai Linux sekalipun atau Mac OS, ini kurang lebih namanya sama ya, dan perintahnya dan option-optionnya pun juga kurang lebih sama. Oke, tapi kita tidak membahas backupannya, kita hanya membahas recovery-nya sesuai dengan judulnya ya. Yang pertama, buka file my ini, lalu ini untuk yang MySQL binlognya saya tunjukkan dulu. Dia berada di XMPP MySQL bin di sini ya. Sini nama file executable-nya MySQL binlognya. Lalu saya buka file ininya ya. Tadi file ininya yang pada master dan slave. Nah, saya kebetulan menggunakan replikasi pada video-video sebelumnya, jadi saya sudah mempersiapkan satu master dan dua slave. Jadi untuk file my ininya itu berada di dalam folder data. Di sini ada my.ini. Ini saya buka di sini. Oke. Ya. Lalu ditambahkan di bawah ini server ID, binlog, dan binlog format ya. Ini saya kopikan saja biar mudah. Lalu saya tambahkan di sini. Kita periksa apakah mana yang sudah ada dan mana yang belum. Untuk server ID sini sudah, jadi ini bisa dilengkap. Dan untuk binlognya juga sudah, log binnya maksudnya. Binlog formatnya ini belum ada, jadi kita pindahkan di bawah sini ya. Serta binlog raw image kita tambahkan di sini. Oke, ini sisanya kita hapus, dan ini kita lakukan juga untuk slave-nya. Jadi ini kita bisa masih dalam master, kita buka yang slave-nya, lalu kita buka my ininya lagi. Sini saya buka sini ya. Nah, di sini saya tambahkan bawahnya kembali. Ini untuk yang slave pertama. Oke. Lalu yang slave kedua, ini saya gunakan, lalu saya paste lagi di sini ya. Jadi sudah ketiga-tiganya, baik yang master dan slave-nya. Kita save ketiga-tiganya,
Lalu selanjutnya stepnya tuh adalah lakukan restart ya, restart ya, restart service. Jadi buka service-nya rekan-rekan dari sini, ketik saja service. Nah di sini sudah saya siapkan. Nah kemarin saya sudah membuat 3 service karena saya membuat 3 instance pada satu laptop sini. Saya lakukan restart dari sini. Ya, statusnya running, yang slave-nya juga. Yang slave yang kedua. Oke, sukses. Lalu akses ke MariaDB server ya, jangan ke slave-nya. Ini sudah saya siapkan. Jadi di sini saya sudah buka ketiga-tiganya, tapi kita akan hanya aktif saja pada masternya aja ya. Ini kalau rekan-rekan bisa lihat di sini saya kemarin membuat master dengan port 3310 ya, yang ini ya, 3310. Lalu saya sudah siapkan juga script di bawah ini, sudah saya copy ke sini ya. Jadi kita langsung saja bahas di sini. Saya akan jalankan satu-satu. Lalu di sini ada informasi. Saya akan menjalankan flash logs itu ini ada peringatan ya. Ini hanya dilakukan pada dev. Jika di production maka pastikan ke DBA senior untuk diskusi lebih lanjut, maksudnya di sini ya. Jadi jangan coba-coba untuk dilakukan di production jika tidak ada konfirmasi dan tidak ada persiapan backup lainnya untuk melakukan flash logs ini. Tapi tenang aja rekan-rekan, flash logs ini tidak sembarangan, tidak semua user bisa mengeksekut ini, kecuali yang diberikan grant untuk melakukan flash logs ini. Ya biasanya kalau untuk akses root ya itu dia punya semua akses. Oke, ini saya kembalikan lagi karena kita akan jalankan flash logs ini. Oke, lalu kita create database, kita use database lagi yang ini. Lalu saya akan membuat sebuah tabel namanya test ya. Selesai. Terus ini kelima-limanya saya akan klik, saya akan execute dalam satu kali klik, maksudnya ya. Yang ini saya pilih. Oke, ini semuanya langsung dalam satu waktu yang sama. Kalau kita lihat di sini, maka datanya seperti ini ya. Jadi kita ada 5 data. Lalu untuk melakukan testingnya, saya melakukan maaf sebelumnya saya pastikan bahwa tabelnya sudah ada ya. Tabel dan database ada di sini semua. Oke, ini saya tutup sebentar biar kelihatan semua. Tes hapus ID 3 dan 4 yang ini untuk kita restore nanti dengan MySQL bin log.exe ini. Seolah-olah terjadi kesalahan hapus data oleh user dan perlu sekali untuk dikembalikan atau di restore. Oke, kita jalankan yang ini. Ya, berhasil ya, kehapus. Lalu kita show master status. Nah, ini perlu kita ada sedikit dicatat. Nah, ada nama file yang perlu kita catat, jadi kita copy saja di sini. Ya, ini positionnya tidak perlu karena ini tidak terkait dengan replication. Jadi kita hanya memerlukan bin log-nya saja. Oke, atau bisa menggunakan ini ya, show binary logs. Jadi pada file yang terakhir biasanya yang aktif adalah yang file yang terakhir ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke file log bin-nya si master ini. Kita bisa dapatkan dari script yang ini.
Oke, jadi kita akan masuk ke dalam C XMPP MySQL replikasi master sampai lognya saja. Log binnya itu adalah nama filenya. Jadi sampai master lognya saja. Oke, di sini sudah ini akan saya copy. Sebelumnya ini akan saya copy ya. Copy, terus kita akan kembali ke sini. Lalu kita dapatkan path-nya di sini, nama file nama filenya ya, nama log binnya. Oke, sekarang masuk cari data berdasarkan data yang sudah di delete tadi. Yang kita tahu kan tadi data yang kita delete kan adalah 3 dan 4, yang ID-nya 3 dan 4. Sekarang buka CMD. Oke, kita buka CMD. Di sini. Lalu ada dua cara. Yang cara pertama adalah sebelumnya kita masuk dulu ke sini dulu ya. Kita buka. Nah, ini kita paste saja. Nah, ini berasal dari yang tadi sudah kita jalanin ya, show variables nih, logbin base name ini. Nah, kita copy ini kita copy, lalu di sini kita paste tapi dihilangkan nama filenya. Nah, logbinnya kita hapus saja. Oke, sudah. Di sini tadi masuk ke log, kalau kita dir, maka kita bisa melihat file-file yang tadi itu ya. Ini yang sedang aktif oleh si masternya. Lanjutnya kalau kita mau melihat apa sih tadi itu file logbinnya itu isinya. Nah, hanya bisa dilihat karena dia file ini sifatnya binary, maka dia tidak bisa dilihat dengan pakai notepad gitu, nggak bisa ya, karena kan binary. Jadi si file MySQL binlog ini bisa dia membaca file si logbin yang 13 ini. Oke, sekarang kita mau lihat isinya dulu ya, isinya dulu karena ini filenya kecil ya, filenya kecil. Kita bisa lihat di sini cuma 340 bytes ya. Jadi kalau rekan-rekan ada filenya logbinnya itu sangat besar sampai giga-gigaan ya, ini tidak saya sarankan proses yang ini, script yang di sini, karena di sini pada video ini hanya ingin menampilkan secara basicnya saja. Jadi biar kita dapat pemahaman dasar dan nanti kita bisa mendapatkan solusi jika memang file besar, maka tidak perlu melakukan hal ini, tapi langsung ke poin-poin yang menjadi target untuk di restore. Oke, kita jalankan dulu ini. Saya akan hasil dari file binlog ini saya akan tuangkan ke file pada path di sini. Jadi saya paste di sini. Oh, ini karena tadi udah ke select, saya ulang lagi ya. Oke, ini saya ulang lagi karena tadi ada lognya. Oke, berhasil. Saya akan buka file pada SMPP TMP. Nah, di sini saya yang ke-13 ya tadi ya. Ya, 13. Berarti saya buka pakai Ultra Edit di sini. Sebentar. Oke, di sini. Lalu ya, di sini filenya ya. Nah, inilah isinya seperti ini. Jadi ada SQL-nya. Nah, ini adalah dari binlognya. Kita tidak usah mengubah apa-apa, tapi kita hanya ingin mencari poin sesuai dengan judulnya. Sesuai dengan judulnya, yaitu point in time recovery ya. Jadi poin, kita mencari titik dari data ini berada di poin keberapa.
untuk kita lakukan restore. Oke, selanjutnya setelah kita dump ke file, terus cara pertama adalah berdasarkan point position. Oke, cari informasi point insert untuk ID dan ID 3 dan 4 pada file yang sudah kita buka ini ya. File ini. Kita akan dapatkan start dan stopnya, yaitu cara gimana kita cari yang ID-nya 3. Karena kan tadi yang sudah kita hapus adalah ya ID 3 ini ya. Kalau kita select, kan tadi harusnya ada 3 dan 4. Nah ini kita hapus kan. 3, 4 itu ini nih, nama 03 dan 04. Nah kita cari pada file yang di sini. Dari pertama sampai ciri-cirinya adalah dia diawali dengan tanda seperti ini nih, 3 kali tanda crash 3 kali ya. Nah di sini ketemu nih insert into test set. Nah di sini ada add 1 add 2, ini artinya adalah kolom pertama, kolom kedua ya. Kalau memang ada 10 kolom ya berarti di sini nanti ada add 10 sampai add 10 gitu ya. Kolom yang pertama itu ya yaitu adalah si ID, kolom yang kedua adalah nama, dan seterusnya. Jadi di sini pada ID pertama untuk nama 01 yaitu yang ini ya. Oke, yang kita cari adalah nama dengan ID 3. Kita cari yang ID 3, ini ID 2. Ini kita cari lagi nih, nah, ini ID 3. Oke, ini sudah ketemu nih. Kita akan mengembalikan data dengan ID 3 dan ID 4. Nah, di bawahnya nih. Nah, kita akan ngambil yang ketiga dulu. Caranya adalah untuk yang start ini kita ambil ya, kita ambil dari sini ya, kan udah ketemu nih. Kita ke atasin sedikit, nah sampai ketemu start transaction ya. Jadi saya ulang lagi, kalau kita ketemu data yang sudah ketemu ya, maka kita cari ke atas sedikit sampai ketemu start transaction ya. Atau kalau di database lainnya begin, nah itu sama saja maksudnya. Tapi di sini transaction. Nah di sini ada add. Nah disinilah yang kita tangkap ya. Add di sini yang kita copy. Kita copy terus kita taruh di sini aja nih. Oke, nah stopnya tuh yang mana? Stopnya itu adalah ID yang keempat. ID keempat yang mana? Ini ID yang ketiga, berarti ada di bawahnya. Nah ini ID keempat. Nah kalau ID keempat sudah ketemu, bukan ke atas lagi, tapi sampai dia terakhir. Terakhir itu adalah setelah commit ya, setelah commit. Jadi di sini add 1673. Nah kita copy lagi, terus kita paste di sini. Nah kita sudah dapat nih poinnya nih, sesuai dengan point position. Ini adalah point position nih yang 1197 dan 1673. Nah untuk cari menentukan point start dan stop, yaitu ini saya sudah persiapkan scriptnya. Jadi rekan-rekan bisa copy startnya ke sini ya. Stopnya adalah yang di sini. Saya copy, saya paste di sini ya. Nah di sini ke file yang mana nih? Ke file yang di sini kan tadi nih ya, yang 13 ya. Kita copy terus kita paste di sini. Nah udah nih, dapat nih. Nah setelah itu kita lihat hasilnya. Ini kita copy terus ini tetap berada di folder si log itu ya. Kalau kita dir, nah di sini ada ya filenya. Nah kita paste aja di sini langsung. Saya gedekan dulu biar kelihatan. Nah di sini kita bisa melihat
memang agak panjang datanya. Ini tadi perintahnya ya, perintahnya yang ini. Nah, dia mengasih informasi sepanjang ini memang. Nah, di sini ada perintah insert ya, gitu ya. Insert ya, yang ini maksudnya ya, yang ini untuk yang ID 3 dan di sini untuk yang ID 4. Tidak ada yang selain ID 3 dan 4 ya, karena kita sudah mempoint ke data tersebut. Nah, itulah fungsi dari point in time recovery ini. Oke, setelah kita dapat data ini, cara restore-nya pun ada dua ya. Cara restore-nya ada dua. Kita mau pilih yang mana ya, bebas-bebas saja. Kalau yang sudah terbiasa dengan MySQL atau MariaDB, ini ada tanda seperti ini. Jadi ini adalah perintah pertama. Apapun yang keluarannya maka akan dilanjutkan ke perintah yang kedua di sini karena ada tanda ini sebelumnya. Ini kalau saya kecilkan sebenarnya dia satu perintah ya, tidak ada enteran di situ ya. Jadi hanya satu baris perintah. Jadi di sini ada tanda simbol ini, maka kayak pipe gitu ya. Nah, di sini dilanjutkan. Ini maksudnya ketika ini dijalankan dan dia mengeluarkan data seperti ini, tapi tidak ditampilkan ke layar. Nah, itu langsung dilanjutkan ke perintah yang kedua di sini, yaitu MySQL min urut. Nah, kita tahu di sini adalah untuk mengakses ke masternya ya, karena saya menggunakan master menggunakan port 3310. Nah, cara yang kedua, hasil dari yang keluaran ini semua nih ya, mulai dari atas ini ya, mulai dari sini salah sini ya, oke, sampai ke bawahnya ya, sampai sini itu dibuang dulu ke file ya, ke file. Ini boleh juga, jadi tidak langsung dieksekusi ke MySQL-nya. Nah, ini kalau misalnya saya ganti, jadikan harusnya seperti ini ya, ke sini, ini juga ke sini. Nah, di sini saya kasih nama, sebenarnya bebas saja rekan-rekan, tapi saya yang memberi nama start dan end-nya. Di sini paste, di sini copy, di sini paste lagi. Ya. Di sini copy, saya paste lagi karena ini kan file buangannya ya. Jadi semua data return-nya dibuang ke file.sql yang ini. Nah, baru nanti perintah yang kedua, si MySQL root ini kita beri script untuk dijalankan, untuk diproses gitu ya. Gitu. Nah, ini sama saja cara pertama dengan cara kedua. Silakan dipilih saja mana yang enak. Saya akan ngambil salah satu, yaitu cara yang pertama. Jadi sudah saya siapkan yang ke 13, posisinya juga harus saya ubah dulu ya. Di sini yang 16, yang stopnya pun juga saya harus ubah gitu, ya. Nah, ini saya pengen pastikan lagi, saya select dulu sampai sini, terus saya pastikan dulu ya, apakah datanya memang untuk yang ID 3 dan ID 4 saja. Ya, mulai dari sini kita dapatkan informasi ya, ini 3, di sini juga 4. Oke, benar. Nah, sekarang kita sudah yakin, kita copy ke satu baris script ini, satu baris perintah ini, lalu kita siapkan ya. Ini jangan lupa teman-teman ke master ya, ke servernya master, jangan ke slave ya, karena semua slave akan melakukan copy dari master, tidak sebaliknya ya. Jadi harus dari master, biar nanti semua slave akan mendapatkan data yang sama. Oke, saya enter. Kalau nggak ada password, enter saja lagi. Oke, kalau tidak ada error maka seharusnya sudah benar. Nah, sekarang kita periksa. Kalau tadi ini hanya ada 1, 2, dan 5. Nah, sekarang kita periksa kembali, kita jalankan.
harusnya sih sudah ada ya. Nah, sekarang sudah ada 3 dan 1 sampai 5 ID-nya sudah lengkap kembali. Oke, lanjutnya karena sudah selesai dan itu semua bisa, cara kedua pun juga sama. Nah, oke. Lalu ada cara yang kedua. Ini berdasarkan poin tanggal. Kalau tadi adalah poin number ya, poin start dan stop. Ya, poin position maksudnya. Sekarang cara yang kedua adalah berdasarkan poin tanggal. Nah, kurang lebih caranya sama. Ya, kita dapatkan ID-nya, startnya. Sebagai contoh, kita langsung saja contohkan ya. Tadi file lognya ini yang untuk ketiga ini adalah mana yang ketiga ya? Ya ini ya. Kita ke atas nih. Nah, di atas start transaction yang kita ambil nih. Nah, di sini nih. Nah, kita copy, di bawahnya commit ya untuk yang data pertama. Nah, kita paste di sini. Ini saya iniin. Oke. Terus untuk yang data terakhir yaitu data keempat, kita periksa lagi yang ini di setelah commit. Nah, setelah commit nih, kita copy terus kita paste di sini. Oke, nah disinilah teman-teman, kalau berdasarkan poin tanggal ada satu keharusan. Jika ini tanggalnya ya, ini dimaksudkan adalah, oh ya, ini saya belum jelaskan bahwa untuk data ini yang add ini tidak kita gunakan karena ini adalah poin positionnya, tapi yang akan kita gunakan adalah berdasarkan tanggal positionnya ya. Jadi ini adalah format tahun, bulan, dan tanggal. Jadi seperti ini. Saya copy dulu. Nah, 24 ini berarti tahun 2024, 03, 02 gitu maksudnya ya. Tuh, begitu juga dengan yang di sini. Nah, ini kebetulan sama nih. Nah, ini menjadi kendala. Yang menjadi kendala adalah 2024, saya tulis dulu. Oke, di sini menjadi kendala. Start dan stopnya itu adalah sama persis. Nah, ini tidak bisa digunakan karena start stopnya sama, walaupun tidak salah ya, tidak salah. Kalau ini ketemu dengan kasus seperti ini, yang harus dilakukan dan hanya satu-satunya bisa dilakukan adalah menggunakan point position ya, untuk yang cara satu, point position. Jadi menggunakan posisi keberapa. Nah, point position ini tidak pernah sama, akan selalu berbeda. Jadi no worries kalau memang ini bermasalah, ada kesamaan tanggal, maka gunakanlah point position. Oke. Nah, untuk yang point position ini sudah, maka untuk poin tanggal bagaimana ya? Itu untuk contoh jika data itu diinsertnya di waktu yang minimal jeda detiknya itu berbeda dengan data yang berikutnya. Itu ya. Semisalnya di sini saya tadi insert ini saya enter 1, terus jeda 1 detik saya enter lagi yang ini, terus jeda 1 detik lagi saya execute yang ini, dan sampai yang terakhir di sini. Maka kita akan mendapatkan nilai jeda waktu yang beda ya. Ini mungkin di jam 00.0001 misalnya, maka di sini 002, di sini 03, di sini 04, di sini 05. Maka nanti kita akan dapatkan berdasarkan ini dan yang ini. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sini.
ya, jika memang ada pada log pada bin lognya sini. Lalu kita masukkan jamnya untuk yang start, misalnya seperti ini. Kalau semisal tadi ya, semisalnya tadi jam 00.0001. Di sini stop dead time-nya di sini tadi misalnya 05. Maka inilah caranya. Ini jangan lupa juga diganti menjadi log 13 ya. Di sini 13, maka stopnya ya. Maka inilah cara yang pertama yang bisa dilakukan pada start dead time-nya pada jam 00.01, stopnya adalah jam 00.05. Oh, di sini jamnya kurang ya. Saya tambahkan dulu. Oke. Nah, di sini. Ya. Ini sama seperti cara yang di atas. Ini berdasarkan jam, berdasarkan poin tanggal ya. Poin tanggal. Ya, itu lagi-lagi saya ingatkan bahwa pada poin tanggal, jika bertemu start dan stopnya itu pada waktu yang benar-benar sama persis seperti ini, maka tidak bisa digunakan menggunakan cara poin tanggal. Harus dengan poin position ya. Nah, kalau misalnya di sini berbeda, barulah bisa berbeda. Misal tadi yang saya beri contoh adalah jam startnya dari jam 00.01 sampai di sini stopnya adalah 00.05 atau lebih dari itu gitu ya. Ya yang penting tidak sama lah, walaupun beda 1 detik pun juga itu dibolehkan ya. Misalnya di sini beda 1 detik dengan yang start di sini, itu boleh, dan ini pasti akan berhasil karena di sini tadi sama, maka tidak akan bisa ya, tidak ada perubahan apa-apa maksudnya ya. Oke, di sini rekan-rekan bisa coba untuk jika memang dead time-nya berbeda untuk start sama stop dead time-nya. Baiklah rekan-rekan, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan point in time recovery. Jadi jika ada kesalahan atau ingin merecovery data atau record satu atau lebih dari satu record yang harus dikembalikan, maka solusinya bisa merestore ya dengan cara ya point in time recovery ini. PITR ini sudah digunakan juga konsepnya oleh Postgre, Google Clouds, dan RDBMS lainnya ya. Jadi ini sudah proven sekali. Baiklah, begitu saja dari saya untuk penjelasan PITR ini. Semoga bisa sedikit banyak mencerahkan, dan next saya akan coba bawakan selain PITR itu ada tools lain yang akan ingin saya bawakan jika memang ada kesempatan waktu. Baik, dari saya Firdiansyah, silakan bertanya jika memang ada yang ditanyakan. Kritik dan saran membangun sangat saya tunggu. Sampai bertemu lagi di video lainnya. Saya Firdiansyah, terima kasih.